ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya wa lal ukhra siwal Qur'an. Wa salam uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. wa la syafi'a zal a'la ladal maula 'adal Qur'an wa syafi'un musyaffa'un wa munji sahibil Qur'an wa makhil la musaddaqun ala man a'radal Qur'an. Wa salam ala man uhiyal Qur'an ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Faya ilahana ja'alna minal ahali fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad 'ahadal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Al-Fatihah. Saudara Nahdien di seluruh Nusantara dan seluruh dunia yang menyaksikan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik di kanal NU Online ini, pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengkaji mengenai keteladanan, kepemimpinan, uswah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Baik, manusia ini memiliki basic need, kebutuhan dasar. Salah satunya adalah menikah, berpasang-pasangan. Redaksi untuk itu di Quran hanya dua, kalau tidak nikah, zawaj, berpasang-pasangan atau bersanding, ya, itu dia. Dan dahulu kala pada masyarakat pra-Islam atau masyarakat jahiliyah ada 4 jenis pernikahan. Jadi perempuan sebegitu murah, tidak berharga, tidak bernilai. Kemudian perempuan ini sedemikian rendah dan hina di hadapan konstelasi budaya atau masyarakat yang berkembang waktu itu. Sampai-sampai membeli sarung pedang saja kembaliannya adalah dengan budak atau dengan perempuan. Oleh karenanya ada 4 jenis pernikahan tadi. Jadi pernikahan suka sama suka rela saja itu. Kemudian lelaki banyak sekali, perempuannya satu, masing-masing menggilir menggauli satu perempuan tadi. Nanti begitu hamil dan punya anak, dipilihlah satu bapak dari 10 orang tadi itu. Kemudian atau lelaki dan perempuan suami istri sudah menikah,
tapi ada satu orang datang kepadanya sebagai dalam tanda kutip suami bayaran. Nanti kalau punya anak dari dia. Ini ada dalam kasus siapa? Walid bin Al-Mughirah nanti itu. Salah satu pembesar orang kafir Quraisy waktu itu. Nah, Islam merubah itu semua. Yang ada adalah dilamar. Tadinya ada satu pernikahan lagi, yakni melamar, dilamar, ada saksi walinya, tapi menikah di hadapan berhala. Ini yang diganti oleh Islam. Nah, semua itu merugikan perempuan. Makanya nanti jangan dikira dalam Islam ini orang-orang atau pernikahan itu salah satunya misalnya poligami merendahkan perempuan. Seolah-olah Islam melehalkan perbudakan juga. Tidak. Kalau Anda ingkar janji, apa dendanya? Fatahriru raqabah, itu di Quran. Ayo merdekakan budak. Bahkan ada di surat Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ayo bebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghaba, ngasih makan manakala terjadi kelaparan. Atau yatiman za matrobah, atau miskinan za matrobah, yatim, miskin dan lain-lain. Dan seterusnya. Baik. Oleh karena itu nanti dipilihlah pernikahan yang itu. Mula-mula begini, saya ingin menceritakan sebelum membacakan tafsir dari berbagai ini ya, dalam sebelum saya membaca Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi, kemudian Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, As-Suyuti, juga Imam Ar-Razi ya, sering kita baca. Mula-mula begini, kisah cinta yang abadi, salah satunya yang sangat menginspirasi adalah kisah cinta Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Baik, sebelumnya kita akan ceritakan beberapa profil istri-istri Nabi ya. Selain Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu ada Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, Hindun binti Abi Umayyah atau lazim dikenal populer dengan Ummu Salamah, Romlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah, lalu Sayyidah Juwairiyah atau nama aslinya Barrah ya, binti Al-Harith, kemudian Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab, Zainab binti Jahsy yang dahulu pernah dinikahi oleh putra angkat beliau Zaid bin Harithah, Zainab binti Huzaimah, Maimunah binti Al-Harith, kemudian Maria Al-Qibtiyah ya. Kemudian yang nanti dari beliau punya keturunan bernama Sayyid Ibrahim, meninggal sebelum berumur 2 tahun, Asma binti An-Nu'man, lalu Amroh binti Yazid. Baik. Umat Islam waktu itu belum mengenal ya, jadi masyarakat umat Islam transisi dari masyarakat jahiliyah belum mengenal istilah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Belum mengenal istilah itu. Mempergaul seperti disinggung dalam surat An-Nisa ayat 19. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini tidak populer istilah itu, sebab perempuan sedemikian rendah, sedemikian hina dina. Kita mulai dari perjalanan Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi ini setidaknya umur 9 tahun sudah berdagang lintas negara. Bukan perdagangan jual duku, rambutan, level kampung, bukan, sudah dagang lintas negara. Baik, beliau berdagang ke negeri Syam. Syam itu sekarang pecah jadi 4 negara. Nomor 1 Suriah atau Syam atau ibu kotanya Damaskus atau Dimashq. Yang kedua adalah Lubnan, Libanon, ibu kotanya Beirut. Kemudian Yordania, ibu kotanya adalah Amman, dan Palestina. Jadi 4 negara ini yang disebut negeri Syam. Kemudian Mekah Madinah itu Hijaz, ya kan? Mekah Madinah apa? Hijaz. Nah, dari sana. Jadi lebih kurang, belum lagi nanti sampai ke Syria, belum lagi ke Yaman kalau musim-musim dingin. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Al-Mughirah, Wa'il, dan para pembesar Quraisy waktu itu adalah perdagangan lintas negara, 7 negara. Dan kita tahu di Syam itu banyak peradaban. Di samping Persia ada pengaruh India. Di samping juga peradaban Romawi. Baik. Kita mengenal di situ dalam surat Quraisy ya. Li'ila fi Quraisyin, ada Quraisy. Quraisy itu apa sih? Dari kata kurs. Kurs ini uang atau ekonomi.
Quraisy adalah orang yang ahli di bidang kurs. Maka li'ila fi Quraisyin, oleh karena petualangan perjalanan mereka bangsa Quraisy itu ya, ila fi rihlatas syita, musim dingin ke Yaman, ke selatan. Jadi di sini Hijaz. Ini Hijaz ya. Mekah Madinah lah. Bahasa dulu Hijaz. Ini Mekah dan Madinah atau Yathrib. Di sebelah selatan ini Yaman, sebelah sini. Tapi agak ke barat ya. Jadi di barat laut. Di sini Yaman. Kemudian di sini agak sini ini Syam. Kenapa kalau musim dingin ke Yaman? Kenapa? Karena di sana laut. Dan persis di bawah Saudi sekarang. Yang konflik terus kan dengan Saudi. Satunya yang mati siapa itu? Yang dimutilasi di Turki. Ya, kemudian kalau Syam ini di utara, ada salju turun di sana. Makanya di kota Aleppo ada salju. Jadi kalau musim dingin ke selatan, kalau musim panas ke utara. Kenapa? Karena musim dingin tidak mungkin ke utara itu. Karena salju turun nanti. Nah, leluhurnya Nabi yang kesekian namanya Quraisy. Nama aslinya Fihr. Jadi Muhammad ya, bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr yang ke-11. Fihr ini nama aslinya Quraisy. Kalau diteruskan ya terus bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Udad, bin Hamaisa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamal, bin Qidrah, bin Ismail, bin Ibrahim alaihissalam, bin Taroh, bin Nahur, bin Saruh, bin Arhu, bin Falik, bin Abir, bin Salih, bin Arfakhsyad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matusalah, bin Akhnu, bin Ilyarid, bin Mihlail, bin Kinan, bin Anus, bin Syith, bin Adam, Abdul Bashar alaihissalam. Ada di sini di Sirah Nabawi, Abdul Malik bin Isam al-Mu'afiri, juz 1 halaman 5. Nanti bisa diperiksa ya. Kita juga ada beberapa ini untuk Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, Usul Qobah, Anusili Sahabah, juga beberapa buku-buku hadis ya. Jadi Fihr ini nama aslinya Quraisy, nama aslinya Fihr. Ya, karena ia ahli di bidang kurs maka disebut Quraisy. Kalau musim dingin ke selatan, ke Yaman, musim panas ke utara. Baik. Kemudian siapakah saudagar paling kaya di sana? Kan leluhur Nabi yang ke-6 kan, yang ke-11 Quraisy atau Fihr. Leluhur Nabi yang di bawah itu ada Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bin Qusay tadi, bin Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Coba buka Barzanji. Maaf saya hafal ya Barzanji itu. Coba buka Barzanji itu. Ismuhu Mujammi'. Nama aslinya Sayyid Qusay adalah Mujammi'. Ismuhu Mujammi', sumiya bi Qusayyin, dikasih nama Qusay kenapa? Litaqasihi, karena beliau sering berpetualang. Ila qudu'ati qadiyatil buldanil qasiyah, sampai ke negeri-negeri terjauh. Jadi Nabi sejak kecil sudah tahu peradaban dunia. Iya kan? Jangan dikira anak kampung dari gurun pasir, sobat gurun, tidak tahu apa-apa. Salah besar. Nabi 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun sudah berdagang lintas negara. Tadi dikatakan Syam itu 4 negara ya kan? Jadi Yordania, Palestina, Syria dan Lebanon. Lubnan, ibu kotanya Beirut. Yang kitab-kitabnya dari sana sering kita baca. Baik. Dikatakan begini. Thulutha malu ahlil Makkah. Thulutha ini 2/3. Jadi 2/3 modal kapital, sosial kapital, sumber daya ekonomi punya masyarakat Makkah itu adalah dimiliki Sayyidah Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Jadi thulutha malu ahlil Madinah, 2/3. Banyak sekali itu. Artinya perputaran ekonomi 2/3-nya itu adalah punya Sayyidah Khadijah. Kemudian beliau kepada pembantunya, ayo bikin rekrutmen baru, pengumuman siapa anak-anak muda yang mampu berdagang berniaga ini. Lalu tampillah seorang anak muda bernama Muhammad bin Abdullah SAW. Aneh, pelayan-pelayan, pembantu-pembantu Sayyidah Khadijah sebelumnya tidak pernah laku sebanyak itu. Tapi begitu Kanjeng Nabi ya, sebelum jadi Nabi waktu itu, laris sekali dagangan. Siapa itu katanya? Itu Muhammad, kata Maisaroh. Maisaroh ini pembantunya.
itu datang, kok banyak sekali keuntungan. Dia Muhammad Al-Amin, yang punya integritas moral. Banyak begitu datang, keren juga ya, kata siapa? Nah, beliau siapa? Sayyidah Khadijatul Kubra dikenal sebagai At-Tahirah, orang yang suci. Tidak pernah menyembah berhala, menjaga pergaulannya, terhormat, punya nasab yang baik, baik ayah maupun ibu ketemu dengan nabi nasabnya, di Sayyid Kilab. Akhirnya berkata begini, tolong sampaikan kepadanya, ada diutuslah utusan, maukah, bersediakah ia menjadi suami saya atau menikahi saya. Ini kalau tadi ya bekerja sama dengan Nabi menjadi asas, menjadi muasal, nanti terjadinya mudharabah, profit sharing, bagi hasil. Kalau yang dilakukan Sayyidah Khadijatul Kubra tadi kepada Nabi, dalil bahwa perempuan boleh melamar calon suaminya kalau orang baik. Kok enggak ada yang amin kalian tuh? Nah, jadi boleh perempuan melamar calon suami. Ya, ini saya ketawa-ketawa, belum sampean, belum sunat kok sudah. Belum sunat ya. Nah, baik. Ini dalil ya, hanya saja mungkin di tradisi kita kurang lazim, tapi prinsipnya boleh, agama membolehkan. Makanya nanti ada redaksi ma'ruf ya, yang akan kita ulas. Baik. Sedikit lagi. Sudah singkat cerita dilamar. Berapa maharnya Nabi? Adalah, ada yang tahu berapa? 20 ekor unta betina. Satu unta itu 55 juta. Katakanlah 50 juta saja, maka maharnya Nabi itu 1 miliar. Kalau 55 juta, ya tinggal dikali itu 1, belum lagi ditambah beberapa keping emas atau uqiyah bahasa Arabnya. Kalau dikalkulasi sekarang, zaman sekarang, kira-kira maharnya Nabi itu 1,3 miliar. Kalau diuangkan sekarang 20 unta betina yang bagus dan beberapa keping emas uqiyah, sama dengan 314 gram emas. Wah, itu banyak sekali itu, kali beberapa keping tadi. Terus Muhammad yang kau ceritakan miskin, Muhammad yang mana? Apa tukang tambal ban sana, Muhammad yang mana? Nabi miskin katanya. Nabi ini setiap kurban berapa? Kurban itu, ini terakhir ya, terakhir Nabi mau meninggal itu kurban berapa? 63 unta beliau sembelih sendiri. Kemudian yang 37 Sayyidina Ali yang diperintah Nabi menyembelih. Berarti 100 unta. 100 kali 55 juta berapa? Ya kan? Berapa itu? Banyak sekali itu. Jadi kalau 50 kali 100 saja sama dengan 5M. Ya kan? 5,2 setengah. Itu Nabi dituduh miskin. Mana? Bahwa beliau memilih hidup miskin. Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, kumpulkan di mahsyar bersama orang-orang miskin, sebagai kecintaan beliau kepada kaum mustad'afin, orang-orang yang tertindas, mereka yang tertindih, terhimpit oleh budaya atau sistem kapitalisme yang berlangsung dan sistem tribalistik yang berlangsung di Arab Jahiliyah. Nah, dengan kehormatan kemuliaan seperti itu maka Sayyidah Khadijatul Kubra ini apa namanya, yang tadinya mulia, banyak harta, habis untuk perjuangan, habis itu. Nah, juga di Barzanji dikatakan begini, kan nanti kalau flashback ke depan, Sayyidah Aisyah itu kan cemburu, ya kan, namanya masih anak muda kan. Jadi kan ada geng istri tua, istri yang umurnya agak sepuh, agak muda. Jadi saling berantem aja. Nabi hidup secara monogami dengan Sayyidah Khadijah ini 25 tahun 6 bulan. Ada yang katakan 26 tahun. Populer itu ya, 26, ada yang katakan 27, 25, terserah itu. Tidak apa-apa, pokoknya sekitar 25, 26 lah itu. Nabi monogami di tengah-tengah masyarakat Arab yang poligam. Jadi kalau ada yang mengkritik Nabi, kok istrinya 12 misalnya. Ada yang katakan 13. Kenapa katanya? Sementara di Quran hanya dibatasi 4 untuk umatnya. Kenapa? Meskipun 4 itu ada tafsir ya, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24 itu. Kenapa? Itu khususiyah. Khususiyah itu khusus Nabi saja. Jadi khususiyah itu begini. Saya katakan sedikit. Jangan sok nyunah niru Nabi tapi maharmu cuma seperangkat alat sholat atau seperangkat alat bangunan. Kalau mau niru Nabi 1,4 miliar itu baru niru Nabi.
maharnya, ya kan? Baru keren itu kalau sunnah. Begitu ilham ya, kan belum sunat itu nggak usah. Baik. Khususiyah itu apa? Nabi boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Nah, itu khusus Nabi. Kata Imam Al-Qastolani, Kanjeng Nabi ini tidur tidak pernah batal wudu. Ya kan? Boleh beliau menghimpun banyak istri. Kemudian karena nanti akan jadi ahli hadis, kodifikasi Quran, mengumpulkan Quran, mencatat wahyu macam-macam sesuai dengan fungsinya. Kemudian beliau kalau, mohon maaf ya, buang kotoran, tanah langsung membuka sendiri. Itu kiai tidak bisa. Apalagi presiden, tidak bisa. Membuka, selesai menutup. Lalu keluar aroma wangi. Jadi jangan sok niru Nabi. Tidak semua bisa kita tiru dari Nabi. Tidak semua. Beliau kalau meludah tidak pernah jatuh ke tanah. Apa bisa kita? Langsung diambil oleh sahabat itu dan ke seluruh tubuhnya dibalurkan. Supaya mendapat keberkahan dari Nabi itu. Dan lain-lain. Tidak pernah pakai parfum tapi wangi. Kita tidak bisa. Jadi jangan sok niru Nabi ya. Tidak usah Nabi lah itu ya. Makanya kalau masuk surga itu tujuannya hanya ketemu bidadari, dapat bidadari 72. Itu Islam biasa. Itu diajak oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Coba itu. Di dunia itu Nabi Daud 100 ayahnya alaihi wassalam. Jadi kalau di surga nanti kalian salah seorang dari kalian seperti diumumkanlah, dikampanyekan oleh pseudo ustaz, oleh ustaz karbitan di TV, masuk surga bidadari 72. Nabi Sulaiman lewat jalan-jalan di surga kan, Mas Islam biasa ya, pasti begitu itu. Kan Nabi Sulaiman dah setuju, Tuhan di dunia saja istri saya sudah 1000, masa di surga dikasih 72 ya kan? Mau 72.000 dong kan, seharusnya begitu. Artinya apa? Kebahagiaan di surga bukan itu. Jadi mereka itu nanti wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri, ahlul jannah itu kepada Tuhannya mereka memandang. Itu seharusnya bertemu Tuhan. Harapan kita masuk surga seharusnya itu. Sekarang begini saja, kita gak kasih perbandingan ya. Zen anaknya hilang misalnya. Setelah hilang berhari-hari tahu-tahu pulang ketemu. Lebih bahagia, enak sajalah ya. Lebih enak mana? Anak yang hilang ketemu, kuda yang hilang, kambing atau motor mobil hilang ketemu dengan koitus, sexual intercourse, dengan jima. Enakan mana? Maka rendah sekali itu kalau memang obsesi kita cuma itu. Dan mohon maaf, seolah-olah kita menganggap Tuhan itu penyedia layanan seksual. Ya kan? Kalau memang obsesi itu. Tapi kita tidak munafik, memang seks itu memang enak. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian begini. Sayyidah Aisyah tadi dikatakan cemburu ya. Tapi sebelum ke sana, mari kita membaca beberapa tafsir. Gini kita kemukakan di Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi ya, wafat 1270 mengenai An-Nisa 19 ayat 19. Wa ashiruhunna ay khaliquhunna bil ma'ruf wa huwa ma la yunkiruhu syar'u wal muru'ah wal muradu huna an-nasafah fil qismi wan nafaqah wal ijmal fil qaul wal fi'al. Ini dilakukan Nabi. Quran ini turun ke hatinya Nabi ya. Dan lalu Nabi menyampaikannya. Mempergauli ma'ruf 36 kali di Quran. Ma'ruf itu apa sih? Ma'ruf ini adalah benar menurut agama, baik menurut budaya dan moral, itu ma'ruf itu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum. Ma'ruf itu apa? Lawan katanya mungkar. Mungkin boleh menurut agama, tapi menurut budaya, moral, tradisi tidak baik. Nah, itu dia. Jadi bedanya ma'ruf dengan mungkar itu. Dengan apa tutur kata yang baik? Itu tutur kata Nabi itu ya. Kemudian perbuatan yang baik. Ini bisa kita contohkan begini. Apa sih perbuatan Nabi yang baik itu? Sebelum nanti kita lanjutkan Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain ya. Kepada istrinya apa? Baik. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ya, ada beberapa poin ini. Beliau berkata begini, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashimin huwa ana haidun. Kanjeng Nabi itu manakala disuguhkan air dan Sayyidah Aisyah meminum dari sana, maka Nabi menempelkan bibirnya di gelas itu. Ini lebih keren daripada sepiring berdua. Kemudian manakala beliau memakan daging yang ada tulangnya sedikit, lalu Nabi memungutnya dan memakan sisanya itu. Itu ada dalam Musnad Imam Ahmad hadis 2400
24.373. Nah, jadi menempelkan mulutnya Nabi, bibirnya kepada bekas makan dan minuman istri. Itu lebih keren daripada sepiring berdua. Baik, yang lain, Nabi ini mengusap air mata istri beliau. Salah satu istri beliau adalah Sofiyah binti Huyai. Menikah 2 kali ya. Terakhir Sayyidah Sofiyah ini ikut perang karena ingin ketemu Nabi. Coba ada nggak itu? Jadi salah satu keistimewaan Nabi itu dikerumuni, dikepung, dikelilingi, dicari-cari, diburu oleh wanita. Itu keistimewaan Nabi itu. Nah, Anda nggak usah menghayal, Anda bukan Nabi, santai. Iya, santai. Sayyidah Sofiyah tahu kita ini perang akan kalah. Sudah pasti kalah nanti di perang Khaybar kan, yang bentengnya Yahudi di perang Khaybar, yang nanti Sayyidina Ali itu adalah Fatihu Khaybar, penakluk benteng Yahudi di Khaybar itu. Memang ingin kalah, ingin ditangkap, ingin jadi tawanan, ingin ketemu Nabi itu. Coba itu keren sekali itu. Dan begitulah. Baik, kanati Sofiyah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidah Sofiyah itu bersama Nabi di perjalanan, kemudian kami ada di belakangnya ya. Ini kata sahabat Anas bin Malik, pembantu Nabi yang masih kecil waktu itu. Kemudian Sayyidah Sofiyah itu lambat sekali jalannya karena untanya lambat. Lalu beliau menangis. Kenapa menangis? Kata Nabi itu. Ini unta saya unta yang lambat, makanya. Lalu Nabi mengusap air matanya. Tapi jangan, lebih alangkah baiknya kita jangan membuat menangis ya. Jadi orang yang membuatmu kecewa tak pantas kau tangisi. Jadi seharusnya orang yang kau tangisi adalah yang tidak pernah meneteskan air matamu. Itu dalam Sunan An-Nasa, dalam hadis riwayat An-Nasai ya, dalam kitabnya Imam An-Nasai As-Sunanul Kubro, hadis yang ke 9162. Jadi Nabi mengusap air mata istrinya dari Anas bin Malik. Baik, sekarang French kiss. French kiss tahu enggak? French kiss tahu enggak? Berciuman tapi lidahnya menempel gitu. Bayangkan sendiri. Baik. Lagi-lagi dari Sayyidah Aisyah bahwa beliau berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qabala ba'da nisa'ihi masalisanha." Jadi beliau itu mencium ya salah satu istrinya dan mengecup atau mengulum lidahnya. Hadis nomor 15681. Kalau kalian jangan, enggak usah gigi muntah istrimu nanti. Baik, kemudian yang lain, Nabi ini mandi bersama. Para jomblo menghayal ini kan, Nabi mandi bersama dengan istrinya. Kata Sayyidah Aisyah begini, kuntu aghtasilu ana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saling bergantian mengambil gayungnya itu. Kalau sekarang pakai shower lah ya. Sahih Bukhari hadis 253, kemudian kalau di Sahih Muslim hadis yang ke-484, di Ibnu Hibban hadis yang ke-1118. Dan tangan kami saling bersentuhan katanya. Bayangkan sendiri. Baik, Nabi juga disisir oleh istrinya. Itu di mana? Sahih Bukhari 286, Sahih Muslim 710. Padahal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian berikutnya Nabi tidur di pangkuan istri. Ini pernah dilakukan bersama Sayyidah Khadijah. Nabi tidur dan waktu itu masa kekosongan wahyu. Jadi kan dapat wahyu pertama kan Nabi cemas kan, bersama Sayyidah Khadijah itu cemas. Lalu beliau memanggil saudara sepupunya. Nanti datang, kemudian ketemulah dengan orang yang namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ini nama asli dari Sayyidina Abu Bakar ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Ayo saya antarkan ke saudara saya. Nanti ketemu, lalu diantar lagi ke seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Ceritakan bla bla bla. Lalu kata Waraqah begini, kalau begitu Bu, yang datang ke suamimu adalah An-Namusul Azim, malaikat yang agung alladzi jaa ila Musa. Itu malaikat agung yang dulu pernah datang ke Nabi Musa. Kalau begitu suami saya ini siapa? Kata Sayyidah Khadijah. Waraqah bin Naufal menjawab, la nabiyyu hadzil ummah, ya nabinya umat ini. Jadi Sayyidina Muhammad, orang yang membawa informasi seperti Anda akan diusir dari kampung halaman Anda. Artinya dan nanti terbukti Nabi diusir dari Mekah nanti itu, ke Habasyah dan lantas ke Madinah, bahasa Ethiopia itu. Kalau saya hidup nanti saya akan membela kamu, tapi beliau nanti tidak berumur panjang. Nah lalu ada kekosongan wahyu. Lagi-lagi kita baca Barzanji. Maaf ya saya hafal yang begitu-begitu. Jadi kata Barzanji begini, summa fataral wahyu thalasa sinina aw thalathina syahra liyashtaqa ilang tishaki hatikan nafahati syadhiyah summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddathir faja'ahu jibrilu biha wa nada.
Wa kana linubuwatihi fi taqaddumi qra' bismi rabbika sabiqun ala anna laha sabiqiyah wa taqadduma risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Kalian lama menghafal itu, enggak usah menghafal, enggak apa-apa. Enggak wajib itu, tapi biar keren lah itu, cinta Nabi itu. Fatarul wahyu terhenti, ada masa jeda, ada vakum of verses, ada kekosongan wahyu, kekosongan ayat Quran. Sudah. Salah sasinin 30 bulan au salasina syahro. Salah sasinin 3 tahun au salasina syahro. 3 tahun atau 30 bulan. 3 tahun sama dengan 36 bulan. Menangis, kemudian Sayyidah Khadijah itu menangis dan air matanya menetes ke Nabi, dan Nabi terbangun dari tidurnya, istirahatnya. Kenapa kamu menangis? Kata Nabi, apakah engkau menyesal bersuamikan saya, Muhammad? Kemudian engkau dulu punya harta dan kehormatan, sekarang kau miskin gara-gara hartamu dihabiskan untuk perjuangan ini. Engkau punya kemuliaan nasab yang baik, tapi engkau sekarang dikucilkan, diisolasi oleh masyarakatmu sendiri. Yang disedihkan tidak, sabda Sayyidah Khadijah, kata Sayyidah Khadijah tidak Nabi. Yang saya sesalkan adalah, yang saya tangisi adalah sampai sejauh ini saya belum berbuat banyak. Bayangkan begitu banyaknya beliau merasa belum berbuat banyak. Nabi, kalau nanti tiba umurku ajalku, itu kata Sayyidah Khadijah ya, kalau tiba umurku ajalku dan perjuanganmu belum tuntas, kau ingin menyeberangi lautan atau mengarungi sungai, dan kau tidak temukan perahu atau rakit, galilah kuburku, maka susunlah tulang belulangku menjadi perahu, menjadi rakit. Wah, ada perempuan sehebat itu. Itu juga membuat Nabi bergetar. Maka Sayyidah Khadijah tidak pernah terganti kedudukannya meskipun beliau meninggal. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah cemburu, ya kan? Ada orang tua datang ke rumah Nabi, surbahnya dilepas, dihamparkan, silakan duduk. Kemudian pulang orang itu. Kenapa Nabi, kata Siti Aisyah, orang ini sangat kau muliakan, kenapa? Katanya, orang ini sangat dimuliakan istri saya dulu, dimuliakan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Istri saya sangat mencintainya. Tugas saya sebagai suami, karena istri pertama saya meninggal, maka saya memuliakannya sebagaimana istri saya memuliakannya. Sayyidah Aisyah bilang begini, kan sekarang ada gantinya, lebih muda, lebih cantik, gadis pula, ya kan? Siti Fatimah ada di sebelahnya dan nggak terima. Loh, ini ibu saya dihina, katanya. Pergi itu Siti Aisyah itu. Lalu kata Nabi, bilang Aisyah ya, Fatimah bilang sama Aisyah itu, secantik-cantiknya Aisyah tetap mendapatkan duda, sejanda-jandanya Khadijah tetap mendapatkan perjaka. Nah, itu keren itu kalimat itu. Walhasil tidak pernah terganti Sayyidah Khadijah. Ini sejarah yang saya baca. Ya kan, sejarah yang saya baca. Kalau orang punya perspektif berbeda, ya silahkan. Tapi minum berdua dengan Sayyidah Aisyah, saya kira dengan istri yang lain juga begitu. Hanya saja Sayyidah Aisyah ini aqilah, cerdas, jenius. Maka dipotret, direportase, disampaikan dalam hadis. Saya kira Nabi juga mandi bersama dengan istri yang lain. Hanya saja Sayyidah Aisyah ini yang muda, yang cerdas, yang cantik menyampaikan itu. Nah, baik, berikutnya membelai istri. Itu dari Urwah bin Zubair, beliau membelai istrinya. Itu ada di Sunan Abu Dawud, hadis nomor 1823, dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, hadis nomor 19.577. Jadi Nabi membelai istrinya semua, lalu nanti bermalam di mana? Di rumah ya istri yang tiba gilirannya tadi. Kemudian ada istilah ladies first, perempuan dulu. Ini juga diceritakan oleh siapa? Oleh Sayyidina Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa dalam perjalanan pulang di penaklukan Khaybar itu, kharajna ilal Madinah, qala faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yuhawwilaha ra'u bi'aba'atin tsumma yajlisu inda ba'ir. Jadi Nabi mempersiapkan unta, kemudian menyediakan lututnya atau pahannya bagian atas untuk Sayyidah Sofia ini naik. Jadi mempersilahkan istrinya, itu keren itu. Sahih Bukhari 26.000, hadis yang ke-2679. Lalu memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Humaira, Waisyah, ya. Ya Waisin, ya Waisya, ya Ais. Itu panggilan masa kecil. Jadi begini, orang Arab itu kalau manggil dengan panggilan masa kecilnya itu panggilan sayang namanya. Dalam bahasa Inggris pumpkin, ya. Ternyata labu, ya. Itu Sahih Bukhari 3768. Baik, mengantar istri.
Itu di Sahih Bukhari 1897. Sayyidah Sofiyah yang diantar. Kemudian Nabi juga traveling keluar kota dan keluar negeri bersama istrinya. Ini orang yang jarang liburan, ajak liburan istrinya. Sahih Bukhari 2404 dan Sahih Muslim 4974. Traveling ya, jalan-jalan, biasanya diundi karena banyak istrinya, diundi ya. Nabi Yatuf datang berkeliling, kadang Yatuf maknanya menggilir. Sorry para jomblo, diundi lalu satu diajak. Kadang mengajak istri makan di luar. Hadisnya mana? Sahih Ibnu Hibban 5301. Kemudian Nabi berbincang bersama istri di luar, ngobrol di luar itu loh. Itu di Sahih Bukhari 4810, Sahih Muslim 4477. Kemudian menenangkan amarah istri. Itu ada di oh tadi sudah disinggung Siti Sayyidah Aisyah dia. Baik, saya bacakan sedikit lagi tafsir ya. Ini dari Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' Al-Ahkamil Quran. Yang dimaksud mu'asyiruna bil ma'ruf itu alama amarallahu bihi min husnil mu'asyarah. Tutur katanya baik. Nabi tidak pernah menyinggung perasaan. Wah, itu panjang sekali kalau saya cerita akhlak Nabi ya di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab itu. Maaf tidak promosi, tapi di situ saya ungkapkan detail sekali akhlaknya Nabi. Menunjuk tidak dengan satu tangan tapi dengan kelima jarinya, begini atau begini, dan itu lebih sopan. Kemudian hanya memakan makanan hidangan yang ada di depannya, mengantar tamu sampai ke ujung jalan, tidak menyela pembicaraan. Kalau sebagai tuan rumah beliau makan sampai terakhir kali berhenti, kalau sebagai tamu makan cepat selesai. Banyak lagi kisah-kisah seperti itu, keteladanan Nabi. Nah kemudian Nabi Muhammad ini kemesraannya di dalam rumahnya itu cerita para sahabat. Kalau Nabi perang seolah-olah tidak punya istri. Sangat ganas, garang, luar biasa ya, pemberani, gagah. Tapi di dalam rumah seolah-olah Nabi itu betul-betul orang yang tidak pernah kenal perang. Nah, bisa Nabi itu menjadi karena beliau teladan. Makanya ketika Nabi rapat, ada orang Badui datang masuk, bertanya aneh-aneh, rapat dengan para petinggi, DPR, ketua MPR, macam-macam lah ya, jaksa agung dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang menyela, lalu Nabi bermuka masam, ditegur oleh Allah itu. Abasa wa tawalla an ja'al a'ma. Kenapa kamu bermuka masam? Jadi Nabi gitu saja ditegur. Kenapa? Karena beliau la'ala khuluqin azim. Kalau para Nabi itu khuluqin azim, kalau kanjeng Nabi itu la'ala khuluqin azim, la'ala di atas para Nabi semua. Makanya di Burdah bagaimana? Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum multamis. Bagaimana itu? Wa kulluhum mirrasu lillahi multamisun ghurfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Kanjeng Nabi melampaui itu semua. Bahkan semua kehebatan, kemuliaan, keagungan para nabi bersumber dari kanjeng Nabi. Karena beliau adalah khuluqin azim. Belum lagi sikapnya kepada anak, kepada cucu-cucunya. Nah, oleh karena itu, Nabi yang sedemikian hebat, di masa Sayyidah Khadijah mau meninggal, bilang begini, Fatimah, katakan kepada ayahmu karena aku malu mengatakannya. Apa ibunda? Dan Sayyidah Khadijah ini ibu kita semua ya, Ummahatul Mukminin. Juga semua istri Nabi yang kita sebutkan tadi di awal. Katakan kepada ayahmu, aku minta surbannya untuk kujadikan kain kafan. Waktu itu Sayyidah Khadijah yang tadinya orang kaya, 2/3 modal kapital itu punya beliau yang ada di Mekah. Lantas bagaimana? Nah, pakaiannya bertambal 83, di hadis yang lain 87, satu ditambal dengan kulit pohon. Menjadi sedemikian miskin dan karena habis untuk perjuangan. Nah, maka istri yang menemani seperti ini dari awal kisahnya macam-macam suka dukanya, Nabi tidak bisa melupakannya kalau haulnya diperingati. Lalu kita teruskan tradisi itu di NU. Nah, baik. Tadi dikatakan begini kan, kenapa Nabi boleh menghimpun banyak istri? Tidak mungkin satu ini. Sebab begini, masing-masing punya keistimewaan kan ya. Sayyidah Hafsah binti Umar, Sayyidah Sofiyah binti Huyai al-Akhtab, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu semua punya peranan masing-masing. Ada yang hadis. Jadi yang mampu menyamai Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Anas bin Malik, yang mampu menyamai mereka dalam meriwayatkan hadis semata-mata adalah Sayyidah Aisyah. Padahal beliau perempuan. Itu keren sekali. Jadi tidak mungkin. Makanya Nabi ini punya khususiyah itu.
Nggak usah raja-raja lah ya. Di Indonesia saja Raja Brawijaya 400 selirnya. Maka Raja Cina, kemudian di peradaban di Aztec, di Meksiko sana, ada yang 4.000 raja itu. Jadi kalau soal banyak-banyakan itu, makanya tidak benar orang banyak salah kaprah. Poligami ini mereduksi, bukan menambah. Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat poligam, justru monogam selama 25 tahun 6 bulan, ada dikatakan 26 tahun. Iya kan? Justru nanti di periode Madinah itu. Nah, ini orang-orang salah paham. Nabi mengurangi, orang Arab istrinya 100, simpanannya 200, gundingnya 400, anaknya 600. Biasa itu. Nabi mengurangi itu. Makanya kalau kita melanggar sumpah, tidak berpuasa, apa hukumannya? Dendanya fatahriru raqabah, bebaskan budak. Islam satu-satunya agama yang melakukan penyelesaian yang membebaskan budak. Paling sukses Islam. Tahu Nelson Mandela, sampai 94 ada perbudakan. Kemarin 94, berapa tahun yang lalu, berapa dekade yang lalu, berapa dasawarsa yang lalu, ya kan? Nah, ini orang banyak, makanya Islam ini agama rahmat, agama cinta kasih kepada istri saja. Oleh karena itu nanti di Quran itu ada ayat begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, itu surat Rum ayat 19. Nah, saya pernah dapat undangan itu, bukan surat Ar-Rum, tulisan Az-Zalzalah ayat 1 katanya. Loh, idza zulzilatil ardu, mungkin maksudnya gempa yang ada di kamar ya di malam pertama. Jadi maksudnya itu di surat undangan pernikahan itu loh, saya pernah dapat salah. Baik. Caranya bagaimana? Suami menganggap istri sebagai ayat, istri menganggap suami sebagai ayat. Ada orang menghina ayat Quran, datangkan bajingan yang paling bajingan. Tidak ada menghina menginjak Quran. Menghina, menginjak-injak, mengintimidasi KDRT. Kenapa? Karena itu semua ada. Kenapa? Karena menganggap istri bukan ayat, suami bukan ayat. Coba istri sebagai ayat. Nah, orang akan memuliakan. Ma'akroman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa laim. Tidak mungkin hadis Nabi itu memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak mungkin menghina, merendahkan, menyepelekan, menginjak-injak harkat martabat perempuan kecuali lelaki yang hina, illa laim. Nah, maka sudah jelas kalau begitu. Kalau menganggap suami atau istri ayat, selesai. Bahwa nanti ada sakinah. Sakinah ini sikin satu kali di Quran ya. Waktu apa? Gulawahajin bima sakinah di surat Nabi. Sakinah ini tenang, damai setelah konflik. Maka pisau bahasa Arabnya sikin karena menenangkan binatang kalau disembelih. Mawaddah menutupi kekurangan, dan rahmat itu cinta kasih itu. Saya kira demikian, semoga kita mampu meneladani di Mafatihul Ghaib, kemudian di Durrul Mansur tadi juga sudah kita singgung. Semoga kita bisa meneladani istri-istri Kanjeng Nabi, yang itu ibu kita semua. Kita harus kenal, kita muliakan, kita agungkan, kita teladani. Mereka semua ummahatul mukminin. Dan Nabi memimpin mengajarkan itu semua, memotret kehidupan Nabi dari sekian perspektif. Semoga kita semua dicahayahi oleh Quran, mendapatkan barokahnya syafaatnya Kanjeng Nabi, barokahnya ummahatul mukminin itu, kita mampu meneladaninya. Jangan salah, sebab kita sekarang hidup di zaman caci maki yang sedemikian rupa. Maka keteladanan mereka, leadership, keteladanan mereka uswah, kita jadikan mereka sebagai acuan, qudwah, role model. Demikianlah semua karakter perempuan dipotret oleh istri-istri Nabi. Demikianlah akhlak, tutur kata, perilaku, cara berpikir, itu semua yang diteladakan Nabi. Boleh meniru surbannya, jenggotnya, gamisnya, silahkan. Tapi meniru cara berpikir Nabi, membangun Madinah, membangun masyarakat yang heterogen itu, masyarakat yang plural, itu jauh lebih penting. Dan terutama menjadikan Kanjeng Nabi dan rumah tangganya, kehidupannya, rumah tangganya, politiknya, semuanya sebagai sirohnya itu sebagai kurikulum untuk kita ajarkan di sekolah. Nggak usah ke Eropa belajar akhlak, belajar tata krama, sidik, amanah, tabligh, fatona, jadikan kurikulum. Ya kan? Mengapa bukan cara berpikir Nabi? Innamal afkar ummahatul a'mal. Pikiran itu induk perbuatan. Perbuatan karena pemikiran. Kesalahan manusia apa? Berpikir tanpa pernah bertindak, atau bertindak tanpa didahului oleh pemikiran yang jernih, yang cerdas. Nabi dan keluarganya, rumah tangganya teladan kita. Tanpa perjuangan Sayyidah Khadijatul Kubra dan semua ummahatul mukminin, kita tidak akan merasakan Islam sampai sekarang.
tanpa syahidnya syuhada, gugurnya para sahabat, yatimnya putra-putra mereka, jandanya istri-istri mereka, kita tidak akan merasakan Islam. Kita tidak kenal Allah sekarang. Kita tidak kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul nggak itu? Al-Fatihah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.